Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Susanto, NIM saya 2301020033. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang usability testing aplikasi pada augmented reality yang saya buat. Baik, latar belakang. Perkembangan teknologi augmented reality atau AR semakin pesat dan banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan media interaktif. Namun, keberhasilan suatu aplikasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh tingkat kemudahan penggunaan dalam pengoperasiannya. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap pengalaman pengguna melalui metode usability testing seperti sistem usability scale atau SAS dan user experience questionnaire atau UX. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan serta kualitas pengalaman pengguna terhadap aplikasi yang dikembangkan sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya, tujuan pengujian. Jadi, pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi tingkat kemudahan penggunaan aplikasi serta mengukur pengalaman pengguna selama penggunaan aplikasi AR. Selain itu, pengujian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah aplikasi sudah memenuhi kebutuhan pengguna dan untuk menemukan kekurangan yang masih perlu diperbaiki agar aplikasi menjadi lebih optimal. Selanjutnya ada metode pengujian. Nah, dalam penelitian ini digunakan dua metode utama, yaitu sistem usability scale atau SAS dan user experience questionnaire atau UX. Nah, metode SAS ini digunakan untuk mengukur tingkat usability atau kemudahan penggunaan aplikasi secara keseluruhan melalui 10 pertanyaan dengan skala penilaian tertentu. Sementara itu, metode UX digunakan untuk mengukur pengalaman pengguna dengan melihat beberapa aspek seperti daya tarik, efisiensi, kejelasan, serta tingkat inovasi dari aplikasi yang digunakan. Kedua metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang cukup lengkap mengenai kualitas aplikasi dari sudut pandang pengguna. Oke, selanjutnya ada proses pengujian. Pengujian dilakukan dengan melibatkan 5 orang responden yang diminta untuk mencoba aplikasi AR secara langsung. Sebelum pengujian dimulai, responden diberikan penjelasan singkat mengenai cara penggunaan aplikasi. Selanjutnya, responden diminta untuk menggunakan aplikasi selama kurang lebih 5 hingga 10 menit dengan mencoba fitur utama seperti melakukan pemindaian atau scan dan melihat objek virtual yang muncul. Setelah selesai menggunakan aplikasi, responden diminta untuk mengisi kuesioner SAS dan UX berdasarkan pengalaman yang mereka rasakan selama menggunakan aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke data mentah metode SAS yang telah rekan-rekan saya atau responden-responden saya isi, yang dimana metode SAS dikembangkan oleh John Brock untuk mengukur kemudahan. Nah, untuk mengukur kemudahan penggunaan suatu aplikasi, yang dimana di sini ada 5 responden dan ada 10 pertanyaan, yang dimana P1 ini mengukur ketertarikan menggunakan aplikasi, P2 mengukur tingkat kerumitan aplikasi, P3 mengukur kemudahan penggunaan, P4 mengukur apakah penggunaan butuh bantuan, P5 mengukur apakah fitur berjalan dengan baik, P6 mengukur konsistensi aplikasi, P7 mengukur kemudahan belajar aplikasi, P8 mengukur apakah aplikasi membingungkan, P9 mengukur kepercayaan diri pengguna, P10 mengukur tingkat kesulitan awal aplikasi. Selanjutnya, perhitungan metode SAS, yang dimana pertanyaan ganjil skor jawaban min 1, pertanyaan genap skor sama dengan 5. Semua skor dijumlahkan, hasil dikalikan 2,5. Jadi, jika skor SAS lebih dari 80 itu sangat baik. Jika skor SAS 68 sampai 80 kategorinya baik. Jika skor SAS itu 68 rata-rata. Jika skor SAS itu kurang dari 68 itu buruk. Jika skor SAS ini kurang dari 50 itu sangat buruk. Setelah dihitung, dapat hasil perhitungan metode SAS, yaitu yang dimana dari 5 responden rata-ratanya yaitu 104 dengan total skor 104 dan skor SAS dikali 2,5 sama dengan 52. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai rata-rata SAS sebesar 50 tambah 52,5 ditambah 47,5 ditambah 50 ditambah 60 dibagi 5 sama dengan 52. Nilai tersebut menunjukkan bahwa aplikasi augmented reality yang telah dibuat memiliki tingkat usability yang masih tergolong rendah atau berada di bawah standar. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai responden masih mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi baik dari segi pemahaman maupun kemudahan penggunaan. Sehingga aplikasi perlu dilakukan perbaikan agar lebih mudah digunakan dan memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna. Nah, selanjutnya kita masuk ke data mentah metode UX, di mana di sini sudah diisi oleh 5 responden juga. Dan ini terdapat data mentah. Dan selanjutnya kita masuk ke perhitungan metode UX. Nah, data UX dari 5 responden diolah dengan menghitung rata-rata tiap item, kemudian dikelompokkan ke dalam 6 dimensi, yaitu attractiveness, perspicuity, efisiensi,
dependability, stimulation, and novelty. Hasil menunjukkan seluruh dimensi berada pada kategori positif dengan nilai rata-rata atraktif 5,4, perspicuity 5,6, 5,60, efisiensi 5,20, dependability 5,15, stimulation 5,7, dan novelty 5,95. Di mana novelty memiliki nilai tinggi, menunjukkan aplikasi cukup inovatif, sedangkan efisiensi dan dependability masih dapat ditingkatkan secara keseluruhan. Aplikasi telah memberikan pengalaman penggunaan yang baik. Nah, di sini ada hasil perhitungan metode UEKI. Nah, jadi tabel berikut menyajikan nilai rata-rata setiap skala UEKI berdasarkan hasil penguasaan data dan 5 responden. Nilai rata-rata ini digunakan untuk menggambarkan kualitas pengalaman penggunaan terhadap desain yang diuji. Misalnya, skala UEKI, daya tarik ini nilai rata-ratanya 5,4, keterangannya baik. Kejelasan 5,60 nilainya, keterangannya baik. Efisiensi nilainya 5,20, keterangannya baik. Ketepatan 5,15, keterangannya baik. Stimulasi nilai rata-ratanya 5,75, keterangannya baik. Kebaruan atau novelty 5,9, sangat baik. Berdasarkan hasil penguasaan data UEKI dari 5 responden, seluruh dimensi berada pada kategori baik hingga sangat baik, dengan nilai tertinggi pada novelty 5,95 dan menunjukkan tingkat inovasi aplikasi yang tinggi. Sementara, efisiensi 5,20 dan dependability 5,15 memiliki nilai relatif yang lebih rendah namun tetap dalam kategori baik. Secara keseluruhan, aplikasi telah memberikan pengalaman penggunaan yang positif meskipun masih terdapat aspek yang dapat ditingkatkan. Baik, kita masuk kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode UEKI dan SAS, diperoleh bahwa aplikasi augmented reality yang telah memberikan pengalaman penggunaan yang cukup baik. Ditunjukkan oleh seluruh dimensi UEKI yang berada pada kategori positif. Namun hasil pengukuran menggunakan metode SAS menunjukkan nilai rata sebesar 52 yang mengindikasikan bahwa tingkat usability aplikasi masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aplikasi sudah menarik dan inovatif, masih terdapat kekurangan pada aspek kemudahan penggunaan dan kejelasan sistem. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan lebih lanjut agar aplikasi dapat memberikan pengalaman yang lebih optimal dan mudah digunakan oleh pengguna. Baik, sekian presentasi dari saya. Terlebih kurang saya minta maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.